Oke Bu, selamat siang. Perkenalkan sebelumnya ya Bu ya, nama saya Panjaluman Tobing. Saya tuh kemarin itu, lagi nyusun artikel penelitian, jadi mau penelitian gitu, mau syarat publikasi lah kalau kami. Ternyata ada topik yang lagi bagus nih saya bahas itu tentang keberdampakan program pembatik itu Bu bagi kompetensi guru. Jadi yang saya teliti itu guru-guru yang ikut pembatik dari Provinsi Sumatera Utara yang lulus ke level 4 ya Bu ya. Jadi Ya, Pak. memang pasti beda lah sama cuma level 3 gitu. Sebelumnya, saya dari, ini ya Bu, dari Tarutung tempatnya. Ya, Pak. Salam kenal ya Bu ya. Salam kenal, Pak. Kalau Ibu Siska dari mana Ibu? Saya dari Deli Serdang, Pak. Oh, Deli Serdang. Dari Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Oh, iya ya, Cibolangit. Oke. Ini saya ambil waktunya setengah jam saja ya Bu ya. Ya, Pak. Oke. Eee, saya mau nanya terkait ini Bu ya. Tadi kan saya udah singgung ke keberdampakan program pembatik gitu ya, program pembatik bagi kompetensi guru gitu ya. Jadi kalau, yang saya ingin tanya ini Bu ya, eee, kalau dari, ikut pembatik udah berapa kali Bu? Sudah 2 kali, Pak. Tahun Oh, 2021 dan 2023 ini, Pak. oh iya ya Bu ya. Kalau misalnya nih Bu, dari selama mengikuti program dari tahun 2020 berarti sudah ada dong ya Bu ya kayak integrasi yang, integrasi TIK-nya itu dalam pembelajaran ya Bu ya? Ya, Pak. Sudah pasti banget lah. Jadi kalau ini Bu, yang jadi contoh konkret yang implementasinya itu atau integrasi TIK itu dalam pembelajaran itu, contohnya itu pasti ada yang diimplementasikan di sekolah. Kira-kira itu apa Ibu contohnya Bu? Yang sudah saya lakukan, Pak. Iya Bu. Kalau yang sudah saya lakukan, misalnya yang baru-baru ini tuh saya menggunakan teknologi pakai PMM, pakai platform yang dari pemerintah itu dari platform Merdeka Mengajar, Pak. Jadi di situ saya mencari perangkat-perangkat ajar atau sumber-sumber belajar yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran. Begitu juga saya menggunakan untuk penilaian, misalnya kan eh, saya menggunakan aplikasi misalnya Squishes gitu. Cuman Iya Bu. karena di sekolah kami itu internetnya itu sering terganggu, apalagi pada saat listrik padam, dan murid saya juga di sekolah memang pada saat ini belum diizinkan membawa handphone kecuali memang ada izin dari guru dan diminta persetujuan orang tua juga gitu Pak. Jadi pada saat menggunakan aplikasi Quizzes itu saya memilih yang paper mode yang mode kertas supaya tidak perlu menggunakan handphone muridnya gitu Pak. Itulah Iya contohnya yang iya. sudah saya lakukan Pak. Ya berarti sangat ini ya, walaupun ada batasan, keterbatasan koneksi, fasilitas juga ternyata tidak menghalangi guru itu berkreativitas ya, Iya Pak, memasukkan TIK-nya itu dalam pembelajaran ya. iya Ya Pak. mantap banget memang Ibu. Nah, kalau misalnya nih Bu, dari kalau, eee, di mata pelajaran nih Bu, ya, keterlibatan TIK itu misalnya Ibu biasanya memasukkannya itu di mata pelajaran apa misalnya nih? Kalau saya kan kebetulan guru matematika Pak. Jadi ya misalnya kayak kemarin kami mempelajari tentang posisi titik terhadap terhadap titik asal gitu, mencari koordinat dalam sumbu koordinat kartesius gitu kan Pak. Jadi di situ daripada saya harus menggambar-gambar lagi di papan tulis yang skalanya tidak pas menggunakan penggaris atau spidol, jadi saya cari saja gitu Pak gambar dari Google gitu kan koordinat gitu baru saya tampilkan saya proyeksikan itu ke papan tulis. Jadi anak-anak bisa tahu kalau skala itu memang harus selalu pas gitu. Jaraknya itu dari angka 1 ke angka 2 itu harus pas, 2 ke 3 itu harus pas gitu. Jadi udah jelas mereka nampak kalau skala satu satuan itu seperti ini gitu.
Itu salah satu yang membantu bagi saya juga, Pak. Nggak saya harus jalan-jalan ke bangkunya, nggak harus saya bilang, gini, gambarnya seperti ini, nggak gitu. Tapi saya perlihatkan aja di papan tulis. Dan anak-anak sendiri pun bisa menggambar juga di papan tulis gitu, langsung ke depan. Misalnya koordinat 3,5, di mana titiknya gitu kan, Pak. Jadi, setelah selesai kan bisa langsung dihapus. Sementara itunya tadi, apa namanya, eh, Gambar yang koordinat yang sangat kosong itu ya. tadi masih ada di situ gitu. Kita tinggal menghapus saja gitu. Kalau tadi misalnya digambar-gambar gitu Pak, pakai kebetulan di sekolah kami memang papan tulisnya yang eh, tidak ada Whiteboard ya. garis-garisnya itu gitu. Whiteboardnya itu Oh nggak iya. ada garis-garisnya itu gitu. Jadi itu juga membantu bagi saya Pak, dan murid-murid juga seperti itu, menghemat waktu juga gitu Pak. Oh iya ya Bu. Kalau misalnya nih Bu ya, tadi pembelajaran itu gimana, kalau di aspek kemandirian siswa dalam belajar itu adakah Bu dari integrasi teknologi tadi itu ke kemandirian siswa, itu ada Kak? Ya bisa boleh Oh, ceritain Bu? ya Pak. Eh, Saya pernah menggunakan video pembelajaran gitu kan Pak. Untuk materi-materi tertentu ada saya pakai video pembelajaran. Di situ dilihat bahwa kemandirian siswa itu mereka bisa pada saat saya bilang amati ya video ini ditonton, ambil yang pentingnya gitu. Jadi di situ saya melihat juga siswa itu mandiri gitu Pak, nggak hanya harus selalu dari bukunya mereka dapat sumber belajar itu, tapi saya hadirkan lagi sumber belajar yang lain, misalnya seperti video pembelajaran gitu. Nah, kemandiriannya itu dilihat pada saat mereka menonton, menyimak video pembelajaran itu gitu Pak. Itu sih menurut saya mandiri juga, karena saya nggak ada nerangkan sama sekali. Saya cuma suruh mereka tonton, baru setelah itu saya berikan LKPD, terbukti pada saat mereka kerjakan LKPD, mereka juga ingat apa yang mereka eh, lihat tadi sebelumnya di video pembelajaran itu gitu Pak. Di saat-saat terakhir lah, pada saat mau penutup pembelajaran lah, atau pada saat-saat tertentu, pada saat mereka meminta bantuan dari saya lah, makanya saya tahu akhirnya ternyata mereka udah paham juga gitu, walaupun saya nggak jelaskan dari awal, hanya karena hanya dari mereka melihat video itu gitu Pak. Iya ya, berarti kepancing mereka tuh nyari sendiri ya, dengan mencari informasi, menyimak sendiri informasi yang telah difasilitasi Ibu ya berarti ya? Iya. Iya. Kalau untuk, dari yang tadi dengan cara Ibu mengajar seperti itu, kira-kira, adakah kualitas pembelajaran yang terjadi? Apakah misalnya hasil belajarnya siswa itu semakin bagus lah, atau mungkin Ibu memantau dari prosesnya itu ternyata ada ya, peningkatan, belajarnya siswa itu selama menggunakan teknologi, adakah seperti itu, Bu? Oh, kalau yang saya lihat Pak, dari ininya dulu, dari keaktifan mereka dulu pada saat pembelajaran Pak, dan minatnya juga gitu. Eh, Kalau saya sudah bawa fokus, atau saya sudah menunjukkan hal apa misalnya yang berbau teknologi gitu, mereka eh, lebih lebih senang gitu. Saya sendiri bisa merasakan itu, mereka lebih lebih tertarik gitu. Hari ini kita nonton apa Bu? Hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita kuis kita pakai apa? Nah gitu. Saya lihat dari situ Pak. Kalau untuk hasilnya sendiri, hasil belajarnya, eh, saya belum belum bisa belum bisa bilang bahwa ini lebih meningkat atau gimana. Cuma saya lihatnya Iya. memang awalnya dari eh, keterlibatannya mereka dulu gitu Pak. Terus minatnya dulu, eh, kesenangannya dulu, bahagia nggak dia belajarnya. Gitu sih Pak yang saya Iya iya. fokuskan dulu gitu. Ada istilah kurikulum merdeka, semuanya itu bahagia gitu ya, Bu. Jadi Gitulah Pak, berpihak perlu pada murid gitu kan Pak. Jadi iya, iya. belum belum saya bandingkan, eh, belum ada yang jelas lah gitu, belum jelas eh, Tapi berapa menurut kita peningkatannya gitu, enggak, belum jelas Pak. Cuman kalau saya lihat sendiri dari pengamatan saya, dari observasi saya, memang terlihat suasana di kelas itu beda gitu Pak, dan lebih baik lah gitu. Itu juga saya tanya sama murid, dari umpan balik dari mereka, refleksi dari mereka. Mereka senang belajar seperti itu gitu Pak. Kalau bisa sering-sering gitu, jangan monoton aja seperti yang ya adalah saat-saat tertentu, mungkin pada saat saya tidak sedang eh, melakukan pembelajaran yang seperti itu gitu Pak. Jadi saya iya lihat dari respon mereka juga gitu. iya, kita bisa menilai dari responnya berarti ya, Bu, ya. Kalau Iya, Pak. misalnya nih, dari kegiatan evaluasi nih, evaluasi selama belajarnya itu ada
penggunaan tik nggak sih misalnya, Bu? Kalau misalnya tesnya itu, maksudnya apa ya, tes, ulangan-ulangan ada nggak pakai tik gitu, Bu? Oh, ada Pak. Saya pernah menggunakan itulah. Saya pernah menggunakan Quizzes, pernah menggunakan Google Form. Ya masih yang Oh itu ya, dua sih Pak. ya Mm-mm. itu udah bisa lah gitu ya. Iya, udah Eee, bisa lah. Tapi masih skala kelas, belum belum skala sekolah gitu. Kalau misalnya nih, Bu, ya, tadi itu kan termasuk media ya, Bu, ya, misalnya dengan gambar dan juga evaluasi. Kalau misalnya dengan membuat materi misalnya nih, Bu, ya, membuat materi yang inovatif, membuat materi yang, menarik dan efektif gitu, kira-kira itu bisa diceritain nggak, Bu? Ibu itu pakai apa misalnya, terus kayak, ya konteks inovatifnya di mana gitu, Bu? Saya pernah membuat media pembelajar interaktif Pak, pakai Canva. Jadi itu menguntungkan juga karena siswa bisa belajar sendiri gitu kan, namanya interaktif gitu kan Pak. Jadi saya hanya kirim link, eh, mereka bisa buka, tidak perlu pakai aplikasi tambahan. Kalau mungkin kalau dari pembuat media multimedia yang lain saya kurang paham, tapi yang Canva ini memang saya sering gunakan Pak. Kalau untuk membuat MPI-nya saya baru gunakan sekali, tapi kalau untuk membuat video pembelajaran, membuat slide presentasi itu sangat membantu bagi saya untuk Canva ini Pak. Apalagi kan kalau guru-guru sekarang itu udah dikasih akun belajar itu ya, akun belajar ID. Aku Belajar ID. Jadi, jadi kita langsung masuk aja semua itu udah lengkap, nggak perlu nggak ada istilahnya yang harus bayar atau yang harus pro, semua itu sudah pro lah elemen-elemennya itu gitu Pak. Jadi itu sangat-sangat membantu bagi saya Canva itu Pak untuk membuat slide presentasi, untuk membuat video pembelajaran, untuk membuat video pembelajaran yang saya unggah di YouTube gitu juga Pak. Iya, tadi kan, kalau dari yang tadi memang ada keterbatasan ya, Bu. Kalau misalnya nih, di keterbatasan itu masih adakah keterlibatan muridnya itu, ikut membantu Ibu meng-create atau membuat sesuatu yang berbasis teknologi, adakah itu, Bu? Gimana Pak? Yang dalam proses pembelajaran ya, Bu, ya, Ya. keterlibatan murid-muridnya itu adakah Ibu, dalam membantu Ibu misalnya membuat itu, adakah keterlibatan project Oh, yang menggunakan teknologi gitu? iya ya. Kalau project itu ada Pak, misalnya kan kayak pembelajaran berdiferensiasi itu kan anak-anak itu di di apa namanya diarahkan untuk sesuatu itu sesuai dengan minat, misalnya salah satu contohnya lah gitu kan Pak. Jadi ada saat-saat tertentu saya memberikan PR itu, mereka boleh pilih mau kerjakan pakai video, mau digambar di kertas karton seperti itu Pak, atau mereka memvideokan dirinya secara langsung gitu. Dan itu sudah pernah saya lakukan. Ternyata anak-anak ini pun kalau sudah diberi kebebasan seperti itu, mereka bisa bebas berekspresi, Pak. Misalnya kayak kemarin kan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi mereka bisa juga gitu buat dari eh, CapCut atau membuat dari template-template pun jadilah gitu. Yang penting mereka sudah buatlah videonya sendiri gitu, Pak. Eh, Ba Anak-anak ini gitu. Iya, mereka semakin termotivasi untuk, membuat sesuatu gitu ya, semakin kreatif lah juga gitu ya, Bu, ya. Iya, Pak. Kayak kemarin itu kan saya baru tahu, saya lihat anak saya itu dia buat video itu suaranya bukan suara dia, tapi kayak suara Google gitu, kayak suara Oh ya, itu juga. AI gitu ya. Iya, jadi bisa ditunjukkan juga sama kawan-kawannya, jadi tambah inspirasi juga bagi kawan-kawannya gitu, Pak. Saya pikir saya kemarin kan belum belum tahu itu, Pak. Anak-anak saya udah tahu duluan gitu. Itu jadi eh, saya rasa itu karena memang sudah kita mulai gitu. Jadi mereka pun lebih mengeksplor lagi gitu kan, Iya, Pak. Anak-anak zaman sekarang kan lebih pintar lah kita bilang heeh. gitu, lebih kreatif. Ternyata ternyata pada pembelajaran yang diberikan oleh guru itu tidak hanya stop di kelas saja, tapi mereka belajar lagi setelah pulangnya gitu ya, Bu, ya. Iya. Ya, Pak. Apalagi Berarti kalau pasti misalnya karyanya itu saya post gitu mungkin di wis story WA saya gitu kan, Pak. Mereka bisa lihat, oh, ibu ini ternyata mengapresiasi apa yang sudah saya buat. Itu juga iya saya iya, rasa suatu nilai yang positif lah dari pembelajaran itu. iya. Kalau dari, ini Bu, kan tadi konsepnya ke kelas, ke murid. Ini kalau misalnya nih, kalau, Ibu dalam berbagi teknologi itu ke teman sejawat, ke guru-guru atau ke komunitas itu, Ibu aktif nggak Bu di sana tuh? Misalnya jadi pembicara sebagai narasumber.
Ya Pak, terima kasih. Kalau saya Pak, eh, kalau di sekolah itu memang kawan-kawan, gimana ya? Saya kadang jadi tempat bertanya juga gitu Pak. Tapi bukan berarti saya memang tahu semuanya gitu, berkolaborasi lah. Hanya aja saya saya pikir dan memang dari teman-teman saya juga bilang, eh, saya sudah cocok lah itu jadi guru penggerak itu karena Ibu Siska bergerak kami jadinya tergerak katanya. Bahkan sekarang Pak di sekolah kami itu hanya beberapa orang lagi guru lah yang tidak mendaftar guru penggerak gitu. Itu semua memang awalnya pas saya ajak memang dulu ya banyak alasannya, tapi setelah mereka lihat lihat aksi nyata yang saya lakukan, mereka jadi tidak pun diajak lagi, mereka sendiri yang tanya gitu. Khusus juga untuk membuat ini apa tentang teknologi nih gitu kan Pak. Kayak pembatik itu kemarin kami banyak dari sekolah itu mengikutinya. Level 1 lulus semua. Level 2 satu nggak ngerjakan. Level 3 pun masih ikut sama gitu. Jadi di situ ada juga kerjasama kami gitu Pak. Untuk membuat video pembelajaran atau membuat tugas-tugas pembatik itu juga kayak gitu. Jadi ada kerjasama gitulah kolaborasi di antara saya dan teman-teman saya, tuh Pak. Iya ya, ternyata kolaborasinya semakin meningkat lewat kegiatan membatik ya Bu ya. Kalau Iya. misalnya nih Bu, kalau dari eh, tadi sudah di komunitas guru lah di sekolah. Kalau misalnya di komunitas pelatihan-pelatihan itu Ibu sudah sering itu nggak jadi narasumber gitu loh. Oh, kalau untuk di komunitas sekolah sudah gitu kan Pak. Kalau di komunitas yang lain pernah juga Pak saya jadi narasumber di apa namanya di komunitas guru penggerak Sederi Serdang gitu. Oh Jadi iya. saya kasih satu materi pada saat itu tentang bagaimana caranya supaya bisa lolos aksi nyata pelatihan mandiri di PMM. Pernah juga itu dengan apa yang sama, dengan topik yang sama, saya diajak juga sama teman dari komunitas belajar Kedan Rumbel namanya Pak. Jadi di situ saya Oh sebagai narasumber juga gitu. iya. Berarti Berbagi gitu lah Pak, berbagi. berarti tidak bakalan stop nih ya Bu ya. Pasti bakalan nanti termotivasi. Ini dari kegiatan Ibu itu kan misalnya nih dari selama ini terlibat di berbagi ilmu pengetahuan, apakah itu menjadi beban kepada Ibu atau malah jadi semangat, memberi semangat ya? Oh kayaknya aku harus belajar lagi karena kan semakin kita diminta jadi narasumber kan kita harus belajar ya Bu ya. Itu kira-kira jadi beban kah buat Ibu atau menjadi oh enggak dah janganlah dulu saya yang lain aja dulu itu gimana? Jadi beban kah atau jadi motivasi gitu Bu? Ya, Pak. Awalnya yang apalagi untuk yang pertama itu Pak, saya rasa beban memang Pak. Kenapa lah gitu. Kayaknya yang saya lakukan itu biasa-biasa ajanya gitu. Tapi karena ada kepercayaan dari teman yang mengajak itu gitu Pak, ayolah bisa gitu kan Pak. Jadi saya eh, mau coba gitu. Mau coba dan untuk mempersiapkannya itu namanya saya nanti jadi narasumber. Berarti saya harus bersiap lah sebaik-baiknya gitu kan Pak. Jadi mungkin bukan beban, tapi lebih terbeban untuk memberi yang terbaik, gitu aja sih, Iya, Pak. iya. Heeh, seperti itu. Berarti Tapi lebih setelah dominan selesai ke motivasi acara ya Bu? itu, iya, setelah selesai acara itu, apalagi misalnya ada peserta yang bilang terima kasih ya Bu, gini kami sangat bermanfaat. Umpan-umpan balik seperti itu memang secara nggak langsung membuat kita semakin lebih semangat, Pak. Iya, Hmm. sangat mantap memang. Ini lagi satu lagi pertanyaan, Bu. Kalau dari yang kemarin ya, ini baru kedua kali ya untuk ikut membatik sampai juga ke level 4. Kira-kira nih Bu, kendala yang Ibu hadapi dari proses awal hingga sampai akhir, sampai di tahap 4 ini, kira-kira kendalanya itu apa Bu? Dan kira misalnya, bagaimana Ibu mengatasinya? Dan misalnya nih kalau direfleksikan lagi, kalau misalnya nih, eee di satu saat eee, harus mengulang lagi ya, di tahun depan ikut pembatik. Kira-kira strategi Ibu itu apa? Biar karena kan tujuannya jadi duta ya, Bu, ya, duta teknologi. Kira-kira itu strategi Ibu itu biar kayaknya saya perlu di sini, itu strateginya gimana, Bu? Oh, kalau kendala itu sebetulnya nggak ada, Pak. Karena waktunya kan bebas, mau dikerjakan kapan saja kita belajarnya itu bebas. Hanya aja kan kalau untuk tugas-tugas akhirnya itu, kalau menurut saya sampai saat ini belum ada kendala gitu. Terus yang tahun 2021 itu saya juga sampai ke level 4, tapi
nggak sampai lah, hanya sampai level 4 30 besar gitu lah Pak, 30 besar se-Sumatera Utara gitu. Nah, level ini pun sebetulnya Pak, niat awalnya itu bukan supaya mau jadi duta, bukan. Oh, Heeh. Jadi niat apa? Bentar ya Pak. Bentar. Jadi niat awalnya itu sebetulnya bukan mau jadi duta gitu Pak. Hanya gimana biar bisa belajar, biar bisa lebih meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan diri gitu Pak. Apalagi kan dari tahun 2021 dengan yang tahun 2023 ini ada modul-modul yang berbeda gitu, topik-topik yang berbeda. Jadi saya tetap mau belajar gitu, tetap mau ikut perkembangan gitu Pak. Jadi kalau untuk supaya bisa jadi duta itu hanya bonus lah bagi saya gitu Pak. Dan memang bukan itu tujuannya, motivasinya bukan itu gitu. Seperti itulah Pak. Jadi oh iya ya. tapi kalau memang untuk sampai ke level 4 ini itu memang udah saya niatkan Pak. Saya tahun 2021 aja kemarin bisa sampai 30 besar, tahun 2023 ini bisalah. Bisa gitu Pak. Itu memang Oh saya iya. eh, usahakan supaya sampai ke level 4 menjadi sahabat teknologi namanya itu Pak. Iya, iya. Kalau misalnya gini ya, Bu, kan, berarti kalau untuk jadi duta itu kan motivasi pribadi ya, Bu, ya. Ternyata kita udah ternyata Ibu tuh sudah menurunkan ego untuk motivasi pribadinya hanya untuk pengen berbagi lah, untuk memberi Iya, dampak kepada guru-guru yang lain. Semoga ya, Bu, ya, misalnya motivasi walaupun sebenarnya dari hati kita tuh sangat berbagi, ingin berbagi, tapi semoga ya puncaknya itu tercapai juga jadi duta gitu ya, Bu, ya. Walaupun nggak bisa duta, jadi sahabat gitu. iya Pak. Jadi sahabat. Iya. Itu saja, Bu, pertanyaannya. Terima kasih banyak udah sangat membantu saya gitu. Saya juga malah melihat ya, melihat semangat-semangat guru senior lah dibilang ya. Ternyata tinggi banget ya, masa yang mudah kalah gitu daripada guru senior ya, gitu. Halo, Ibu. Sinyal saya kayaknya Pak. Oh ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Bu, ya, sudah meluangkan waktunya ya, Bu, ya. Sukses selalu gitu. Ya Termotivasi Pak. banget saya ini. Ternyata guru-guru senior itu, guru-guru yang jadi ikut pembatik itu sangat luar biasa. Ibu juga guru penggerak ya? Iya Pak, guru penggerak angkatan 4. Ih, mantap emang. Semakin menggerakkan ya. Ya Pak. Eh, ada ini nggak, Bu, motivasi lanjut S2, Bu? Bapak, Ada motivasi lanjut S2 nggak, Bu? sudah Pak, udah selesai. Waduh, sepuh. Suhu ternyata. S2 di mana, Bu? Di Unimed Pak. Oh, di pendidikan matematika juga, Bu. Iya Pak. Keras memang. Memang jiwa belajarnya sangat tinggi ya, Bu, ya. Iya Pak, amin. Amin. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, waktunya ya, Bu, ya. Udah sangat membantu Ya, saya nih. Oke, Bu. terima kasih Pak. Sukses selalu Pak. Semangat. Ya, semangat juga, Bu. Sukses. Ya Pak, terima kasih. Semoga dipanggil-panggil terus nih ke Jakarta nih. Memberi dampak nih. Terima Oke, kasih Bu. Pak. Makasih. Ya, Bu. Ya.